Ya, Mak, saya mau tanya nih, Mak, izin Hmm. Mak ya, sama Sultan. Kemarin itu sebenarnya agenda kita tuh apa sih, Mak? Sejatinya perjalanan kita kemarin tuh ke Solo sampai ke Mhm. Astana Giri Bangun, kita juga kunjungan ke Presiden ke-7, itu apa ya? Iya, kemarin itu memang agenda kenegaraan kita lah, Heeh. Dewan Adat Nasional Republik Indonesia ya, Ya. di mana kita menghargai Hmm. para pemimpin dari Republik Indonesia. Ya, Mak, saya mau tanya nih, Mak, izin Mak Hmm. ya, sama Sultan. Kemarin itu sebenarnya agenda kita tuh apa sih, Mak? Indonesia, para presiden ini ya. Ya. Karena bagaimanapun juga para presiden ini merupakan sosok yang berjasa memimpin Nusantara sampai 80 tahun. Oh iya, betul, Begitu. betul, Mak. Nah, kebetulan kemarin kita di Solo itu kan ada Presiden RI kedua ya, almarhum Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, Betul. di mana beliau 32 tahun memimpin Nusantara, berhasil membuat Nusantara ini pencapaian pada swasembada pangan. Betul. Ya, waktu itu ya. Kita semua bangga. Bangga banget. Terus dijuluki juga sebagai Bapak Pembangunan. Ya, benar. Saya pikir saya sebagai di Pertuan Agung, Ketua Lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, yang membawahi Raja Sultan Nusantara, patut berterima kasih lah. Karena memang beliau sudah tidak ada, jadi saya tidak bisa mengatakan langsung semasa beliau masih ada. Tetapi gimana pun juga ini adat kita lah, adat Nusantara. Kita bisa mengunjungi, menziarahi beliau ini dan mengucapkan terima kasih langsung ke pusaranya beliau, dan kita mengaturkan doa lah ya, menginginkan beliau doa agar Nusantara ini tetap seperti apa yang beliau cita-citakan, ya kan gitu. Dan juga kedua, kita juga silaturahmi ke Presiden RI yang ke-7. Ya, benar-benar Joko Widodo. Ya. Karena beliau kan presiden yang sebelum Pak Prabowo ya, beliau memimpin juga 2 periode yang juga luar biasa dari sisi pembangunannya, di mana infrastruktur di beberapa wilayah juga terbukti ya, di Papua khususnya tersambungnya jalan. Betul. Lalu kita secara fasilitas umum, secara teknologinya ada kereta cepat ya, dan beberapa juga lah dari beberapa sektor yang terlihat pembangunannya sangat luar biasa. Setuju. Dan saya pribadi juga mengucapkan terima kasih pada Pak Jokowi setelah memimpin 2 periode di Nusantara. Ya, sangat setuju itu. Itu juga akhirnya kan menjadi pengenalan dan wawasan juga buat anak-anak muda ya. Untuk bisa menghormati para pemimpin-pemimpin yang sudah menjaga NKRI sampai dengan 80 tahun ini ya. Iya, betul. Bener ya. Karena nggak mudah ya. 80 tahun memang sesuatu hal perjuangan yang nggak mudah. Iya, betul. Dari mulai Indonesia direstui menjadi sebuah negara ya, oleh para stakeholder lah, para historis. Karena gimana pun juga saya ini kan adalah ahli waris dari historis ya, Indonesia. Bahwa kerajaan kesultanan ini seyogyanya yang sampai hari ini masih menjadi pemilik negeri. Begitu ya. Apalagi kan sekarang kita lihat ya, Indonesia itu benar-benar indah ya, Mak. Coba kita bisa lihat ke sana tuh semua tuh, lihat keindahan alam di Indonesia ini. Masya Allah. Lihat, ini daerah Kuningan, ya, di Kuningan Jabar, di Palutungan nih. Betul, ini kaki Gunung Ciremai. Ini merupakan wilayahnya dari sebuah negara besar, yaitu Kesultanan Cirebon. Di mana Kesultanan Cirebon ini merupakan ahli waris dari Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran, di atasnya ada namanya Galuh Pakuan. Galuh Pakuan, di atasnya ada nantinya ada Mataram Kuno dan selanjutnya. Jadi ya inilah hasil peninggalan dari para leluhur kita yang notabene ini tidak kita pungkirin merupakan kekayaan Nusantara ya. Iya, itu dia. Kekayaan Nusantara yang sangat luar biasa menurut saya. Jadi bentangan begitu luas ini yang membuat Indonesia semakin kaya, kan begitu ya. Terus Mak, gini Mak, ini kan berarti bukan cuman ke presiden kedua atau ke presiden 7 toh Mak ya.
Artinya kan berarti ada presiden-presiden yang mesti Mama kunjungin kan? Betul, Ya. betul. Berarti kalau disebut tuh apa tuh, Mak? Agendanya, temanya ini apa sih sebenarnya? Keinginan Mama yang luhur. Harapannya Mama nih sebenarnya. Ya, agendanya tetap agenda bagi kita menyebutnya agenda kenegaraan. Karena Kerajaan Kesultanan ini merupakan negara awal. Ya. Yang dulu memang ada di Nusantara sebelum adanya negara modern, yaitu negara Indonesia, Betul. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Negara Kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan ini terdiri dari negara-negara berbentuk kerajaan kesultanan, ya. Adanya Kesultanan Cirebon, Kesultanan Samudra Pasai, ada Kesultanan Jogja, Ternate, Tidore, Bacan, Betul. Kerajaan Goa, dan yang lainnya di Nusantara. Dan sampai hari ini keberadaan dan status kerajaan kesultanan ini secara konstitusional masih ada. Karena tidak ada satu undang-undang pun yang membubarkan kami, kan? Oh gitu, Mbak? Iya. Ya berarti kalau tidak ada undang-undang yang membubarkan, berarti kan kami statusnya masih ada. Oh ya pasti itu, pasti. Ya. Berarti berhubungan juga dengan Sultan Ground dan Tanah Ulayat tetap ada. Itu gimana, Pak? Betul. Jadi inilah yang harus dipahami oleh publik, ya, bahwa kami ini mempunyai yang namanya land reform. Land reform ini adalah alasak sebuah negara yang dulu ada. Yang hari ini dimanajemenkan oleh negara Indonesia. Betul. Dan kami sepakat dimanajemenin oleh negara Republik Indonesia. Nah, pastinya ini semuanya adalah masih meninggalkan para ahli waris. Jadi bukannya berarti sekarang sudah negara Indonesia, lalu para ahli waris kerajaan kesultanan nggak ada. Masih banyak, dan masih ada lah ya. Masih ada bertahta, sampai hari ini masih ada yang berdaulat. Tetapi hak-hak tanah ulayat ini, mereka tuh masih berhak secara hukum waris. Baik itu dilindungi secara konstitusional dan juga secara hukum agamanya, itu ada haknya para ahli waris. Jadi saya pikir bahwa inilah yang pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk berharmonisasi dan bersinergitas bersama kami, yaitu Raja Sultan Nusantara, lebih khusus di Lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia. Dan lembaga ini kan memang didirikan oleh Presiden RI pertama, itu Presiden Soekarno, ya. Benar. Dimana setelah dari tahun 45 merdeka sampai 49, kewenangan Raja Sultan waktu itu secara politiknya masih ada, ya, masih punya kewenangan. Tapi setelah dekret Presiden tahun 59, itu utusan golongan itu kita udah nggak ada hak lagi secara politik. Jadi kami para Raja Sultan haknya itu dihilangkan secara politik, bukan oleh konstitusional. Gitu. Berarti kan kalau politik itu berarti hanya kepentingan golongan, ya. Nah, tapi kalau konstitusional itu dasarnya, dasar hukumnya. Jadi secara hukum, secara konstitusional kita ini masih punya kewenangan sebenarnya. Ya karena kan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Ya kan, pasal 18B 2. Lalu UPA 60 pasal 3 dan 5. Ya. PP 224 tahun 61 pasal 4 ayat 1. PP 18 2021 pasal 98 ayat 2. Lalu Permenaker BP nomor 14 tahun 2024. Semua itu mengatur tentang hak komunalnya, hak tanah ulayatnya, hak tanah adatnya. Ya kalau bicara tentang masyarakat adat, ini di bawah naungan siapa semestinya? Kan kerajaan kesultanan dulunya. Oke. Sebentar. Ini kan kita juga lagi dengar yang lagi viral nih, katanya Indonesia akan bubar 2030, akan global reset dan lain-lain. Apakah dengan kita mengetahui nih, masyarakat Indonesia, bahkan pemerintah dan pejabat semuanya, TNI Polri mengetahui ini, bisa nggak menjadi solusi di dalam mengatasi hal-hal yang kita tidak mau ke depannya tuh? Iya dong. Ya sebenarnya saya pribadi sebagai di Pertuan Agung, ya, Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, saya tidak ingin kedaulatan NKRI lemah. Betul, setuju. Pastinya bagaimana kita mempunyai rumusan dan strategi bahwa untuk memperkuat kedaulatan NKRI. Karena kami ini merupakan jati dirinya Indonesia. Kan gitu. Pakunya ya. Pakunya dong. Dasarnya, Jadi mudah-mudahan apa yang Pak Presiden Prabowo pernah sampaikan ke publik bahwa 2030 Indonesia akan bubar, mudah-mudahan janganlah, ya. Dan saya izin Bang, saya potong izin, Mak. Kan Pak Presiden itu bilangnya 2018, Mak. Waktu beliau belum jadi presiden. Belum jadi presiden. Tapi kami yakin ya dengan beliau sekarang sudah menjadi pemangku pejabat, ya. Bersama jajarannya bisa memberikan solusi. Tapi kan solusinya harus ada. Siapa sumber solusinya? Ya berarti para raja dan sultan. Betul. Jadi memang ini yang saya punya konsep rumusan, ya. Rumusan bagaimana memperkuat kedaulatan NKRI. Karena gini, berbicara tentang kekuatan kedaulatan NKRI bukan diperkuat dari sisi
alutistanya militer, ya. Lalu berapa banyak tentaranya yang disiapin. Lalu dari semua sistem organiknya semua disiapin, penjagaan di setiap penjuru. Tetapi konteks kedaulatan yang hakikinya adalah bagaimana kekuatan masyarakat adat ini bersama laskar adat ini dari kerajaan kesultanan ini diperkuat kembali. Gak usah takut bahwa dengan munculnya Raja Sultan nanti ada dua matahari. Gak usah berbicara seperti itu hanya pemikiran politis. Ya betul. Tapi kalau memikirkan untuk kepentingan bangsa dan negara dan masa depan anak muda, betul, pastinya, bahwa ini ada satu hal yang miris yang menjadi perhatian saya, bahwa ini dari generasi Gen Z ke generasi Alpha dan Beta, ini perlu ada transform informasi tentang historis. Iya, betul. Karena ada beberapa upaya dari oknum-oknum sebelumnya yang kita pernah melihat ya ke publik bahwa sejarah mulai dihilangin, sejarah mulai dirubah. Katanya kalau negara mau maju itu harus dihilangkan dari historisnya, sehingga pendidikan di sekolah-sekolah sejarah itu udah nggak ada lagi. Saya periksa pelajaran sejarah anak saya juga, kok sudah banyak yang hilang tentang historis kan gitu ya. Nah, aku sedikit potong izin, Pak. Mungkin itu oknum-oknumnya sudah dilibas, sudah digibas, sudah diusir. Karena apa? Karena kan Pak Presiden sendiri sudah bilang kan, Pak Presiden mencintai sejarah, bahkan mengarahkan semua jajaran, semua pemerintah, TNI Polri sama dengan grassroots bilang harus mengingat sejarah dan mencintai sejarah. Dan hak-hak historisnya harus dipegang. Nah, ini waktunya nih, kayaknya alam sudah mendukung nih, Mak. Udah kayak apa ya? Mekanisme alam sudah mendukung bahwa semuanya udah waktunya para raja dan sultan bersama pemerintah harmonis sih. Betul. Ini saya punya sejarah nih, Mak. Saya punya sejarah sama Mama. Saya kan pertama kali ikut Mama ini kan Mama selalu bilang harmonisasi pemerintah dengan kerajaan. Ini konsepnya Mama nih. Dan alhamdulillah saya merinding benar-benar di dalam wilayah Ciremai ini ya. Ini sebuah visi atau sebuah amanah yang agung, yang luhur, untuk kita semua bersama-sama dengan para raja sultan, khususnya kalau bersama saya kan dengan Mama Sultan Kesepuhan Cirebon, yang ahli waris turunan langsung dari Sunan Gunung Jati dan Pangeran Cakrabuana yang sah. Artinya apa? Kalau yang bukan turunan itu pasti tidak sah. Karena kan penyambung historis sejarahnya sampai ke Pajajaran ya, Maya. Nah, berarti sekarang ini kita harus sama-sama bersatu padu ya, bersinergi untuk memastikan Indonesia menjadi negara maju, Mak. Betul, setuju sekali. Nah, apakah kita sudah maju, Mak? Nah, kalau saya lihat sendiri kan UMR sekarang di restoran atau di mana-mana kan nggak sesuai. Masih ada ketimpangan. Artinya apa? Kayak di Brunei, kerajaan mereka makmur, Mak. Iya kan? Sampai perumahan disiapin, mobil disiapin, semuanya free fasilitas. Kayak di Qatar, kayak di Dubai ya, Maya. Mama sering cerita itu ke saya. Artinya ini yang harus kita sama-sama concern, berarti kita tuh bisa seperti mereka, bahkan jauh lebih besar dari mereka. Benar nggak, Pak? Saya punya keyakinan demikian. Betul. Bahwa dengan besarnya Nusantara, besarnya negara kesatuan Republik Indonesia, harusnya kita bisa menjadi contoh ya, negara-negara maju, harusnya kita jauh lebih maju lebih dulu, kan begitu. Seandainya pemikiran kita hari ini semuanya nih, para pemegang kebijakan, itu pemikirannya jangan mengikuti seperti kolonial dulu. Jadi harus berpikir sebagai pejuang yang notabene adalah pejuang historis. Betul. Kalau berpikirnya adalah sebagai pejuang historis, berarti ingin membenahi Nusantara, sayang terhadap rakyat, ya, bukan memikirkan sebuah kepentingan. Ya kan sekarang ini sejauh ini, kalau kita bisa sebagai pemilik ini tanah-tanah kita kok setiap 5 tahun dikontestasikan. Ya kan, tapi bukan oleh para pemilik gitu ya. Kami pemilik para stakeholder cuma nonton, cuma lihat. Ini kan kami sangat miris. Tapi hari ini dari Danri mencoba mengetuk nih. Saya sangat percaya sekali kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dengan beliau cinta kepada historis, kepada sejarah. Tetapi bukan cuma, saya sih berharap gini, bukan cuma hanya mengenang historisnya, tetapi menghargai para ahli warisnya. Yaitu para raja sultan yang hari ini. Karena historis tanpa ada orang-orang yang real untuk menjaga historis atau menceritakan historis ini buat apa? Nggak ada yang tahu. Dan juga memang hari ini harus kita paham. Memang kenapa negara juga bingung sebenarnya. Banyak raja sultan sekarang nih bermunculan. Ya, ini harus ditertibin. Makanya dengan adanya Lembaga Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, yang notabene wadah ini sebenarnya lembaga ini sudah disiapkan oleh zamannya Presiden Insinyur Soekarno awal. Oh, tahun berapa tuh, Mak? Itu tahun 64 ya. Tahun 64. Dengan Kepres nomor 5 waktu itu dengan tunjangan perintis kemerdekaan dipikirkan, tapi lagi-lagi secara politis haknya Raja Sultan nggak dikasih, entah tahu kenapa. Padahal
ketika negara memperhatikan para raja sultan, nggak rugi juga sih. Tapi saya yakin, Ya Mak, kan? mereka semua udah tobat, Mak. Amin, amin. Kita doakan mereka semua tobat. Amin, amin. Karena apa? Ya. Masa depan anak muda kita nih. Ya. Kalau dibilang 2030 nih, Mak, ya kita nggak pernah tahu ya. Ya. Mungkin 2030 ada pejabat-pejabat yang sudah nggak bisa, umurnya nggak panjang. Ya. Mungkin para penentu-penentu kebijakan atau para komisaris di perusahaan-perusahaan ataupun direktur-direktur utama yang nggak punya hidup yang panjang, tapi anak cucu mereka kan, Iya, yang akan mengalaminya, Mak. Betul. Makanya kan kita mencoba lebih dulu lah ya untuk menunjukkan adab Nusantara. Betul, nih. betul. Di saat kita hari ini kurang dilihat ya oleh petinggi negara, tapi saya coba untuk lebih mengedepankan adab Nusantara dan saya bersilaturahmi kepada seluruh petinggi negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, itu dia. Dari mulai presiden pertama sampai ke Pak Prabowo. Tapi sebelum saya nanti bertemu dengan Pak Prabowo, saya harap agenda saya bisa selesai. Siap. Karena kan kemarin baru 2 presiden nih kita kunjungin, nanti kita akan ke Blitar dan juga ke Jombang ya. Kita akan silaturahmi dan menziarahi Presiden RI yang pertama, Insinyur Soekarno, dan juga Presiden RI yang keempat ya, almarhum Kiai Gus Dur. Siap. Lalu kita ke Jakarta nanti akan berziarah juga ke Presiden B.J. Habibie almarhum. Lalu kita akan juga sedang beraudiensi dengan Presiden RI Megawati dan juga Presiden RI yang ke-6 Bang Susilo Yudhoyono ya. Ya, siap. Gitu. Mudah-mudahan Bu Megawati dan juga Pak SBY punya waktu untuk kehadiran saya ya, untuk memberikan satu silaturahmi kenegaraan ya, dari negara awal kepada negara modern, itu negara Indonesia, bahwa inilah Nusantara yang harus kita bangun bersama. Kita berpikir bersama, karena kami para Raja Sultan tidak berpikir dari sisi politik praktis, saling menggulingkan, saling menjatuhkan, mencari kelemahan, tidak. Tetapi bagaimana hari ini kita berpikir sama-sama bahwa ada rakyat kami yang menunggu. Ada harapan masyarakat Nusantara yang minta disejahterakan, yang dimakmurkan. Hari ini konteks kesejahteraan itu sulit sekali tercapai. Kenapa? Karena kalau kita berbicara tentang pendapatan masyarakat kita dari UMR saja, ini ada ketimpangan. Seandainya saja pemerintah punya regulasi semua UMR dari Sabang sampai Merauke sama. Ya, benar itu benar. Nah, kenapa? Karena 9 bahan pokok ini itu enggak, masing-masing daerah ini berbeda. Ya. Bukan berbeda gini, misalnya Jakarta dengan pendapatan hampir 5 juta UMR-nya, dengan di Kuningan hari ini dan Cirebon 2 juta. Ya enggak? Nah, lalu harga 9 bahan pokok, patokannya sekarang susah nih, udah bukan lagi ke Bulog. Tapi patokan ke Alfamart, Indomaret. Jadi, kalau di Jakarta contoh kecil beras yang 5 kilo 75.000. Di Kuningan dengan harga yang sama, di Cirebon harga yang sama. Bahkan lebih mahal 100 perak karena biaya logistik alasannya. Nah, lalu bagaimana UMR yang 5 juta ini saja kurang? Lalu bagaimana rakyat kita yang sekarang 2 juta? Jadi kalau berbicara kesejahteraan kemakmuran, ini sulit sekali dalam pencapaiannya. Jadi konteksnya hari ini adalah bagaimana masyarakat kita disuruh bertahan hidup. Nah, ini yang membuat hari-hari ini kami para stakeholder harus bangkit. Dalam arti bahwa kami punya hak. Kami hanya meminta hak kami saja. Agar kami pun bisa membantu pemerintah Indonesia untuk bisa mensejahterakan, makmurkan rakyat kami. Dengan cara kami sendiri. Minimal gini, kalau hak kami, hak dari tanah ulayat kami yang dipakai oleh pemerintah yang ada bisnisnya, ada untungnya, kami dibagi ya dari persentasinya, kan kami bisa punya uang kas kesultanan. Sehingga kami bisa menghidupi jajaran kami, abdi dalam kami, bahkan kami punya cara sendiri bagaimana kami memperhatikan rakyat kami. Terus Pak? Jadi ketika ada ketimpangan UMR ini, ini sudah jelas bahwa masyarakat kita sulit sekali untuk mencapai kesejahteraan. Kalau ada narasi bahwa Sultan, tapi buktinya di Kuningan kok rakyat dengan gaji 2 juta mereka bisa hidup kok. Buktinya di Cirebon bisa hidup kok. Kemarin kita ke Solo pun hampir sama ya, gaji UMR juga 2 jutaan. Begitu kok bisa hidup juga. Ya namanya orang mau dikasih 2 juta, bahkan dikasih 500.000 per bulan, bahkan nggak dikasih pun mereka juga bertahan hidup. Kan mereka punya hak hidup. Jadi nggak dikasih penghasilan pun mereka pasti hidup. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk bertahan hidup. Jadi inilah mindset itu yang kita harus balik, bahwa jangan membuat rakyat kita hari ini untuk bertahan hidup. Sebentar, Ma, ini kan ngomong bertahan hidup, tapi kan sekarang juga banyak sekali kejahatan-kejahatan yang ada di seluruh wilayah Indonesia nih, Ma. Ya kan, dengan gaji yang nggak sesuai kan, atau nggak merata. Ya kan, banyak sekali tuh, kayak misalnya terjadi yang namanya
apa begal, jambretan, semua itu. Tapi Mama pernah cerita ke saya nih, mungkin Mama masih ingat, ada satu kerajaan atau negara, ya, itu yang mereka tuh sama sekali nggak ada penjagaan sama sekali, pintu santai terbuka lebar, tapi mereka semua sejahtera, mah. Negara nggak ada kejahatan ya, kalau nggak salah Liechtenstein tuh. Ya, di situ dipimpin oleh seorang pangeran. Lalu manajemennya dipimpin oleh Perdana Menteri. Dan di situ memang tentaranya nggak ada, polisinya nggak ada. Jadi itu aman banget. Jadi tingkat kejahatan sangat minim. Jadi selama mereka negara berdiri cuma ada 7 orang yang melakukan kriminal. Bayangin 7 dari mulai negara itu berdiri, Liechtenstein ini. Nah, lalu ketika ada peristiwa orang mabok, lalu salah masuk rumah. Ya. Begitu dia bangun, dia bukannya ditangkap, bukannya digebukin ataupun dihakimi, tapi dia dikasih makan oleh yang punya rumah. Dia bangun, dia bingung kan, loh, udah ada hidangan makan segala macam. Oh, mohon maaf, saya salah masuk. Oh, nggak apa-apa, dilayani dengan baik. Dia mau pikir gini, konsep keamanan sangat simpel sekali ketika masyarakat semuanya sudah mendapat penghidupan yang cukup, kesejahteraan yang cukup, sehingga untuk berpikir mereka melakukan tindakan kejahatan ini, Mama yakin bisa menekan itu. Nah, orang melakukan tindak kriminal pastinya satu, ada juga yang memang notabene mereka sudah menjadi sindikat kejahatan. Tapi kalau kita runut lagi, pastinya mereka tidak punya penghasilan tuh. Kelompok-kelompok yang kejahatan ini pastinya mereka tidak punya pendapatan atau tidak punya kemampuan, ya mereka tidak punya usaha apapun, sehingga mereka bersepakat untuk membuat satu kejahatan, untuk mendapatkan hasil kan. Karena apapun kejahatan dilakukan pasti endingnya dapat hasil kan, itu ya, untuk bertahan hidup lagi. Nah, pastinya. Jadi kalau semuanya masyarakat kita ini sudah bisa kita tetapkan semuanya adalah merata dan sejahtera, dari sisi pendapatannya semua sama, tidak ada pembedaan. Jadi Mama harap bahwa gini, penetapan UMR nasional ini harus dilakukan oleh Pak Presiden Pak Prabowo. Yaitu apa? Misalnya dari Sabang sampai Merauke UMR 5 juta semuanya. Seragamin. Lalu sewa tanah, pajak semuanya sama semua. Sehingga di sini tidak ada masyarakat itu merasa dirugikan. Karena contoh gini, ada satu pabrik minum mineral, ya, pabrik di Jakarta, dia dengan gaji UMR 5 juta. Dengan sewa tanah dan pajak pastinya jauh lebih mahal. Dia buka di Kuningan. Di Kuningan sewa tanah lebih murah. Lalu biaya untuk UMR buruhnya itu jauh lebih murah, ya enggak? Tapi dia jual per dusnya, ya, air mineral ini jauh lebih mahal, 100 sampai 200 perak. Pertanyaan saya adalah, ini pengusaha lebih untung mana? Usaha mereka di Jakarta dengan yang di Kuningan? Secara bisnis ya, pastinya dia akan mendapatkan profit lebih tinggi yang di Kuningan, di luar kota pastinya, ya kan? Ya kan? Ini yang harus dilihat, bahwa pemerintah hari ini harus berpihak kepada rakyat. Kenapa? Jadi pengusaha yang mau berusaha di Nusantara, mau dimanapun dia berusaha, mau dia di kota, mau di atas gunung, sewa tanahnya sama, gaji UMR-nya sama untuk buruhnya. Ya, benar. Sehingga profit mereka stabil sama. Betul. Dia buka di Jakarta, dia buka di Kuningan sama, dia buka di Subang sama. Betul. Ini sudah banyak contoh ketika pabrik sepatu di Tangerang tutup, 5.000 di PHK. Bagi Tangerang musibah, karena pengangguran 5.000 orang. Pabrik ini pindah ke Subang, menerima lowongan 5.000 lagi. Bagi Subang berkah, karena apa? Karena merekrut tenaga kerja baru. Ya buat apa kalau di sini tutup, di sini buka? Nanti sama begitu aja terus. Kan? Betul. Buka lagi yang lain, sama lagi, nah, PHK lagi, PHK lagi. Tandanya apa? Pengusaha ini berusaha mencari keuntungan yang terbesar dan pengeluaran terkecil. Nah, ini yang harus dilakukan oleh pemerintah, bahwa harus melakukan kajian ulang mengenai sistemnya, ya, sewa lahannya, sewa izinnya, segala macam. Saya pikir samain aja semua, sehingga PAD daerah semuanya bisa sama, begitu loh. Pendapatannya masyarakat UMR-nya bisa sama, ya kan gitu. Ya, sekarang coba aja deh, ya kita contoh bawa beras 5 kilo di Jakarta, Alfamart, Indomaret, dengan yang di sini kan nggak jauh beda. Nah, sebentar nih Mama Sultan, ini pasti banyak banget yang mau tahu kan, apa aja solusi dari Mama Sultan kan. Ya udah, itu nanti lanjut ke part berikutnya ya. Dan ini juga ada kisi-kisi. Katanya negara tuh nggak punya uang, Mak. Ada solusinya, Mak? Ada dong pasti. Ada solusinya, insya Allah ya. Pokoknya tunggu aja di konten-konten berikutnya. Solusi itu dari Sultan Sepuh Cirebon untuk Nusantara dan seluruh masyarakat Indonesia. Mak. Satu hal lagi, pesan saya bahwa kita dari harus menyelesaikan silaturahmi agenda negara dulu.
ya, beberapa presiden baru kita kunjungin. Terakhir kita nanti penutup di Pak Prabowo. Saya berharap nanti ada diskusi penting dengan Pak Prabowo yang akan saya sampaikan. Pastinya untuk kedaulatan NKRI, ya. Yang kedua, saya pastikan bahwa Raja Sultan insya Allah masih setia terhadap NKRI. Amin. Dan Pastinya. juga akan menjadi penguat dan menjadi pakunya Nusantara dan menjadi pelindung masyarakat adat. Dan cuma satu hal, bahwa jangan pernah pisahkan kami dengan masyarakat adat kami. Sesungguhnya masyarakat adat yang di Nusantara ini jangan pernah dibedakan antara masyarakat biasa dengan masyarakat adat. Betul. Karena semuanya adalah bagian dari masyarakat adat Nusantara. Jadi saya minta tolong jangan pengkotak-kotakan atau pemisahan antara masyarakat adat atau masyarakat yang sekarang dengan kami, para Raja Sultan pemangku tahta. Dan satu hal lagi Pak Presiden, saya punya rumusannya bagaimana membereskan Raja Sultan Nusantara yang bisa diverifikasi oleh negara. Pastinya gini, hari ini kita sudah pusing banyak raja yang mengaku-ngaku raja. Betul. Budayawan raja. Saya sudah punya rumusannya di Dandri bagaimana menertibkan itu, sehingga nanti ketika Pak Presiden mempercayai lagi para Raja Sultan untuk menjadi pendamping Presiden, untuk mengawasi dan menjalankan program-program Presiden nanti, insya Allah kami siap untuk mengawal dan menjadi pengawas dan monitoring semua program Presiden di wilayah kami masing-masing. Karena notabene raja-raja di Dewan Adat Nasional Republik Indonesia, mereka punya masyarakat. Jadi bukan cuman mereka ini cuma ontreng-ontreng budaya doang, ngaku-ngaku sultan tapi nggak punya rakyatnya. Betul. Kan gitu. Tapi mereka yang pasti punya legitimasi. Betul. Yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Betul. Insya Allah saya selaku Ketua Umum di Pertuan Agung dari para Raja Sultan Nusantara bisa mempertanggungjawabkan itu. Dan kami hari ini mengatakan dengan tegas bahwa kami masih setia dengan NKRI dan kami siap untuk mendukung program dari Prabowo Gibran hingga nanti menyelesaikan programnya sampai 2029, ya. Dan insya Allah untuk kelanjutannya bisa dipercaya lagi oleh masyarakat. Kuncinya satu, bahwa harmonisasi, sinergitas dengan kami para Raja Sultan Nusantara harus diperkuat. Siap. Oke, jangan kemana-mana. Tunggu di konten berikutnya. Solusi dari Mama Sultan Suku Cirebon. Hanya di Tanya Sultan. Oke, dari Arunika, Jawa Barat, Kuningan, tempatnya indah. Terima kasih telah memberikan pesona Nusantara yang luar biasa, dan masyarakat Kuningan pastinya sangat menikmati restoran dan juga alam yang disajikan oleh Arunika. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatlah